teman-teman, udah selesai main talk show-nya tapi nanti masih ada talk show lagi. Sekarang kita akan masuk ke salah satu sesi yang kita nanti-nantikan. Ada yang tahu apa? Ada yang tahu? Yes, betul sekali. Karena saat ini tentunya kita akan masuk ke Idea Pitch Battle. Luar biasa sekali rasanya kalau kita melihat para finalis-finalis, para anak-anak muda punya ide-ide segar di otak mereka yang kemudian bisa diwujudkan dalam sebuah proyek. Dan yang pasti ya, kalau kita berbicara mengenai inovasi-inovasi, ini memang ya bisa dikatakan menjadi sebuah angin segar untuk masalah-masalah yang ada sekarang. Nah, Idea Pitch Battle ini yang saat ini kita saksikan ini merupakan proses terakhir dari kompetisi Idea Nation Innovation Challenge 2022. Di mana dari ratusan tim yang mendaftar telah terseleksi 4 tim yang telah hadir saat ini. Dan di Idea Pitch Battle ini keempat finalis ini akan live presentasi secara singkat, padat dan jelas serta menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan dari para juri di waktu yang sudah ditentukan. Kita nggak usah lama-lama lagi kalau gitu ya teman-teman semuanya. Kita akan masuk ke sesi Idea Pitch Battle dan inilah 4 finalis dari Idea Nation Future Festival 2022. Assistant AGF Labs, pemanfaatan sampah masker menjadi furniture, Fishgator, platform IoT budidaya perikanan darat berbasis AI, dan Watercoin, pengolahan dan pengelolaan air digitalisasi dengan pertimbangan lingkungan. Yeay! Boleh saya minta mana nih pendukungnya Crop Hero? Mana di sini pendukung dari AGF Labs? Yeay, pendukung dari Fishgator, boleh saya dengar tepuk tangannya. Dan terakhir, boleh saya minta tepuk tangan untuk Watercoin. Tentunya mereka nanti akan aku undang satu persatu untuk bisa naik ke atas panggung dan bisa mempresentasikan. Waktunya itu nanti akan aku sebutkan ya. Tapi sebelum itu saya juga akan memperkenalkan 3 orang yang akan menilai keempat finalis kita di sini. Untuk dewan juri kita di sini, yang pertama ada CEO Waste for Change yang baru saja berbincang bersama aku, ada Kang Sano di sini. Yeay! Dan tentunya yang kedua ada Investment Director of New Energy Nexus, ada Kak Yeni Ciunardi. Boleh tepuk tangan juga buat Kak Yeni di sini. Dan terakhir ada co-founder dari Binar, ada Dita Maharani Aisyah. Udah siap ya dewan juri kita ya? Baiklah kalau gitu, saya akan bacakan dulu untuk tata cara Idea Pitch Battle kita. Baiklah, untuk tata caranya masing-masing tim nanti akan kami undang satu persatu untuk mempresentasikan inovasi mereka. Waktu untuk presentasi adalah 5 menit. Setelah presentasi selesai, masing-masing dewan juri akan diberikan waktu untuk bertanya. Dan waktu bertanya keseluruhan adalah 10 menit. Jadi kurang lebih 3 menit untuk satu dewan juri sudah termasuk dengan jawabannya. Kriteria penilaian Idea Pitch Battle meliputi produk yang paling memiliki prospek komersial, produk yang sudah sampai pada tahap yang paling mendekati tahap komersial, kesiapan tim untuk lanjut ke tahap inkubasi dan komersialisasi, kemampuan tim untuk dibina lebih lanjut. Hasil penilaian juri hari ini akan diakumulasikan dengan penilaian sebelumnya dari mulai seleksi, semifinal dan final berlangsung dari rangkaian kompetisi Idea Nation 2022 berjalan serta dari hasil voting video finalis yang sudah dilakukan selama kurang lebih 2 minggu terakhir. Dan tentunya keputusan dari Investment Committee ini juga menjadi salah satu penilaian. Baiklah kalau begitu kita akan langsung mulai sesi Idea Pitch Battle kita dan langsung saja kita panggilkan finalis yang pertama. Boleh kasih aplaus yang meriah untuk
Crop Hero. Baik, selamat sore. Inilah dia finalis kita yang pertama. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Nah silahkan, tadi sudah didengarkan untuk mekanisme pitch battle kita. Waktu kamu untuk mempresentasikannya adalah 5 menit, nanti akan ada timer. Ingat sebelum itu nanti akan aku ingatkan juga pada saat waktu sudah hampir selesai. Dan sudah siap kalau begitu? Siap. Langsung saja kita mulai presentasi live dari Crop Hero, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Dewi dari Crop Hero. Petani milenial sukses. Banyak kok buktinya, mulai FOMO cari-cari tutorial bercocok tanam di YouTube. Nah, pas dicoba malah zonk. Alasannya adalah menanam komoditas tertentu di kondisi lingkungan yang tepat itu harga mati. Ironinya, climate change is real. 50 tahun yang lalu mungkin masih bisa bertani dengan feeling dan pengalaman. But today, the game is changing. Crop Hero telah mengembangkan alat monitoring dan kontrol berbasis IoT sebagai supporting system untuk dunia pertanian. Infrastruktur IoT kami sudah scalable sehingga user bisa request sensor apa yang dibutuhkan, bahkan dapat bekerja di jaringan internet rendah. Dan ketika benar-benar tidak ada internet akan ada 2 opsi, yaitu data logger manual ataupun menggunakan sistem jaringan LoRa. Nah, climate change is solved and our next step is sustainable agriculture. Di hulu pertanian, teknologi Crop Hero akan didukung oleh bioteknologi, yaitu dengan penambahan elisitor dan pupuk organik dari Maggot yang nantinya berkolaborasi dengan pihak ketiga, misalnya dengan Waste for Change-nya Kak Sano. Nah, kegiatan ini akan dilakukan oleh Crop Hero Academy yang berisi pemuda-pemuda daerah sebagai lokal talent yang akan menjadi agen, maksudnya menjadi asisten petani dalam ya, jadi asisten petani mereka akan memastikan teknologi Crop Hero akan digunakan secara tepat dan mencatat apa saja yang dibutuhkan dilakukan oleh petani mulai dari awal persiapan lahan hingga hasil panen, sehingga pengalaman bertani puluhan tahunnya tidak hilang begitu saja. Nah, data ini data mulai dari jenis pupuk, kemudian benih itu akan terkumpul dan terkoneksi dengan cash flow sederhana sehingga petani tahu apakah ini menguntungkan atau tidak. Kemudian di Crop Hero Point itu merupakan post harvesting services di mana kami akan berkolaborasi dengan Citasil misalnya untuk meningkatkan shelf life sehingga nilai dari produknya meningkat, dan penggunaan solar drum dryer untuk mengeringkan komoditas bernilai tinggi seperti rempah-rempah. Dan akhirnya kami akan mengintegrasikan antara data lingkungan, data teknik budidaya dan kualitas hasil panen ke dalam Crop Hero Base. Nah, sehingga kami bisa not only think about today but for the future. And Crop Hero sudah diinstal di 30 titik greenhouse dan 23 hektar lahan jahe merah untuk irigasi pintarnya dan menurunkan biaya produksi hingga 40%. Nah, di Crop Hero Academy nanti akan ada sertifikat verified petani berdasarkan histori budidaya dan hasil kualitas panen selama bermitra dengan kami. Nah, akan digunakan oleh pihak ketiga untuk membantu mereka scale up bisnisnya. Dan di Crop Hero Point, buyer dan juga petani akan bertransaksi secara fair berdasarkan grading hasil kualitas panen, sehingga kepercayaan konsumen pun meningkat serta loyalitasnya lebih tinggi juga. Nah, bisnis modelnya ada 3, yaitu direct selling, subscription dan energi efisiensi dari
agri investor dan juga petani. Nah, market size-nya yaitu untuk buah dan sayuran kurang lebih 283 juta untuk 5 tahun mendatang. Nah, di ekosistem agritech umumnya fokus di sektor tertentu saja, namun kami ingin secara holistik menjadi end-to-end agriculture solution dengan membatasi komoditasnya. Nah, funding yang dibutuhkan sekitar $500.000 untuk melakukan pilot project di 6 titik di Pulau Jawa. Nah, roadmap kami 2 tahun ke depan akan fokus untuk mengambil data di Crop Hero Academy dan Point. Sekian dari kami, terima kasih. Boleh kasih aplaus yang meriah untuk Crop Hero di 5 menit pertamanya tentunya. Dan saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tentunya tadi waktu presentasi kita sudah melihat para dewan juri juga sudah menyaksikan, oh ini kira-kira yang akan dipresentasikan dan berapa pendanaan yang dibutuhkan. Sekarang kita akan tanya dulu kira-kira kalau dari Kang Sano apa yang ingin ditanyakan kepada Crop Hero nih. Boleh tolong mikrofon buat para dewan juri kita. Baik, sebentar Kang Sano. Butuh 3 mungkin ya, bisa dikasih ke masing-masing. Thank you. Tarik nafas ya. Jadi sebenarnya yang kamu mau dapatkan revenue-nya karena ada banyak, yang diutamakan yang mana? 500.000 itu juga untuk apa gitu ya. Kalau misalkan dalam kurun waktu 2 tahun, 3 tahun, 500.000 itu akan jadi berapa? Karena kamu tadi agak kesendat presentasinya, mungkin bisa ditampilin lagi untuk saya juga jadi ngelihat. Oh, kamu tuh bisnisnya mengarah ke mana gitu ya. Tapi boleh juga bantu dijelasin. Thank you. Oke, terima kasih. Baik, mungkin teman-teman bisa dibantu untuk di 500.000-nya berarti Kang Sano ya? Baik. Sambil dijelasin aja. Oke. Dijelasin secara jadi, singkat. Memang untuk revenue-nya itu untuk yang teknologi memang fokus kepada yang tadi Pak, apa namanya? Agri investor dan juga farmer. Jadi yang berdasarkan energi efisiensi, jadi petaninya tidak perlu bayar tapi investornya yang membayar. Nah, itu untuk tahap awal. Nah, memang untuk yang Crop Hero Academy itu lebih ke investment jangka panjang karena kita butuh datanya. Sehingga kita punya peta, oh daerah karakteristik seperti ini dengan komoditas seperti ini akan menghasilkan kualitas panen demikian seperti itu. Nah, maka dari itu revenue-nya ada 2 yaitu yang teknologi tadi dan juga Crop Hero Point. Kenapa? Karena kami membantu manajemen dari petani dan juga bayarnya gitu. Jadi kami menyambungkan berdasarkan historical hasil panen kemarin itu kurang lebih sekian sehingga kami bisa memproyeksikan kira-kira panen berikutnya itu sekian seperti itu. Jadi manajemen fee-nya juga. Terima kasih banyak dan Kang Sano semoga terjawab. Kita masuk ke Kayeni, silakan. Baik, terima kasih. Very good pitching, very relax. Satu pertanyaan saja yang saya dapatkan dari pitching kamu itu target user kamu milenial ya? Jadi target usernya ada 2 sebenarnya. Yang pertama untuk pengumpulan data teknik budidaya itu petani usia lanjut. Nah, untuk yang user yang akan meregenerasi mereka yaitu milenial. Jadi memang ada 2 sih. Oke, baik. Menurut saya sistem yang kalian ingin desain itu baik sekali dan apik. Dan apabila bisa dilakukan dengan baik, target user di Indonesia itu banyak. Tetapi yang mungkin dari saya itu kurang jelas bisnis modelnya yang dikatakan Kak Seno juga karena dari saya melihatnya you are attacking a lot of things at one time gitu loh. Jadi kalau dapat 500.000 pendanaan dari investor atau angel investor, mana dulu yang mau dikerjakan? Oke, jadi memang untuk supaya bisa dikerjakan maka yang dibatasi adalah komoditasnya seperti yang saya bilang. Jadi kita fokus untuk komoditas tertentu. Nah, jadi memang di 6 titik nanti ada yang fokus di fresh product dan juga untuk pengeringan seperti itu. Jadi fokus di komoditas tertentu dari hulu ke hilirnya supaya
bisa dilakukan end to end, jadi tidak langsung banyak komoditasnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Yani atas pertanyaannya. Terakhir Kak Dita silahkan. Tes. Okay, this one works. Terima kasih atas pitchingnya. Komen aku juga sebenarnya mirip-mirip sih sama dua juri yang lain ya. In terms of business model masih kurang clear gitu. Tapi yang menarik adalah yang Crop Hero Academy. Kebetulan kan my business is also an education business ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit gitu kayak what's your business model in the academy? Karena tadi yang mau dimonetize duluan adalah si akademinya. How much are you selling? What's your projected students per month? Dan juga can the farmers actually afford it? Karena kan kalau misalnya sekarang kalau kita lihat ya harga jual the produce that the farmers sell, they don't sell it at a very high price. Sometimes malah mereka rugi gitu kan, kayak how much your academy can add value to the and quality of the produce or the yield to make it worth the investment for them. Oke, jadi memang investasi yang dilakukan itu ke milenialnya Kak. Jadi milenialnya itu yang akan membantu petani menggunakan teknologinya. Jadi teknologinya ini memang bukan dibayar oleh farmersnya, tapi dari agri investor yang join berdasarkan bisnis model energi efisiensi seperti itu. Nah, dan sebenarnya ini akan bertingkat. Jadi yang akan diutamakan itu gathering datanya kan. Jadi memang akan ada petani yang disupport dengan teknologi, ada juga yang tidak, tapi dibantu terlebih dahulu melalui Crop Hero Point. Kenapa? Dengan menyambungkan petani dengan buyer secara langsung, maka harapannya profitnya akan meningkat secara garis lurus gitu. Nah, jadi memang ada dua seperti itu. Jadi ketika misalnya kami belum ada investornya, maka yang dilakukan pertama yaitu yang Crop Hero Point tadi, supaya hasilnya itu meningkat karena ada pertambahan nilai value baik dari peningkatan shelf life melalui edible coating ataupun peningkatan nilai dengan pengeringan, misalnya jahe merah ataupun cabai yang dikeringkan untuk ekspor seperti itu. Jadi harapannya dengan profit yang didapat dari Crop Hero Point, mereka bisa naik kelas sendiri gitu di kurun waktu tertentu apabila belum ada agri investornya. Nah, ketika ada agri investornya, maka teknologinya dibantu oleh agri investor tersebut seperti itu. Jadi kami memang tidak menargetkan petani untuk membeli alat kami, tidak gitu. Seperti itu. Jadi di Crop Hero Academy-nya itu yang berperan memang pemuda lokal, misalnya anak petani atau mungkin lulusan SMK, SMA yang lebih mudah beradaptasi dengan teknologi itu sendiri. Jadi kami tidak menghabiskan waktu untuk ayo dong petani punya handphone, kan kalau aplikasi itu biasanya punya minimal handphonenya berapa gitu kan, sedangkan belum tentu semua petani memiliki device itu. Tapi ketika milenial presentasinya lebih meningkat, jadi kami ingin mengurangi gap proses belajar dari situ gitu. Jadi karena rata-rata petani itu maunya anaknya nggak boleh jadi petani, harus jadi PNS lah atau apalah, sehingga pengalaman bertani bertahun-tahunnya itu ya sudah sampai di dia saja gitu. Jadi kenapa kami ingin gathering data itu seperti itu? Karena ya seperti yang kita tahu, lahan dan komoditas itu harus match, kalau enggak tidak akan produktif lahannya. Baik, 3 pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Boleh tepuk tangan untuk Crop Hero dan terima kasih untuk para dewan juri. Dan bagaimana perasaan kamu sudah menyelesaikan live presentasi ini? Lega. Yeay, kalau gitu terima kasih ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Crop Hero dan kami persilakan buat kembali untuk menunggu hasil yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih.
Baik, tentunya teman-teman kita akan masuk menuju ke finalis yang kedua. Seperti biasa kita juga akan mendengarkan presentasi mereka selama 5 menit yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan Dewan Juri selama 10 menit. Dari Smart Farming Assistant kita akan membahas mengenai budidaya perikanan darat berbasis Artificial Intelligence. Dan langsung saja kita panggilkan, ini dia perwakilan dari Fish Getter. Sudah hadir di sini perwakilan dari Fish Getter. Selamat sore Kak. Selamat sore. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Semoga hari ini bisa memberikan hasil yang terakhir. Ini sudah di tahap akhir. Sudah siapkah? Siap. Siap. Kalau begitu 5 menit waktu untuk presentasi ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudhistiro, salah satu founder dari Fish Getter, yaitu platform budidaya perikanan berbasis IoT dan manajemen data sistem. Dan ini adalah kami, Fish Getter, tim kami, saya Yudhis dan teman saya Fatah. Kami memiliki pengalaman di bidang perikanan dan di bidang teknologi kurang lebih sekitar 5 tahunan. Sebenarnya visi dari kami adalah bagaimana menciptakan atau membantu dalam ketahanan pangan nasional pada sektor perikanan. Jadi hal yang melatar belakangi kami membangun Fish Getter yaitu antara lain seperti kita ketahui bahwasanya di tahun 2050 jumlah populasi dunia itu sekitar 9 miliar manusia dan tentunya kebutuhan pangan akan terus meningkat. Dan meningkatnya kebutuhan pangan tersebut turut mendorong kami untuk bisa berkontribusi pada ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan. Kenapa? Karena ikan merupakan salah satu sumber protein yang harganya murah dan tentu cukup mudah didapatkan. Akan tetapi produksi perikanan memiliki berbagai macam masalah, antara lain adalah tidak terkontrolnya manajemen air dan tidak terkontrolnya manajemen pakan, sehingga mengakibatkan biaya operasional yang tidak efisien dan juga kegagalan panen yang menimbulkan kerugian pada bisnis perikanan atau budidaya perikanan, sehingga orang-orang atau petani ikan susah untuk bisa terus melakukan budidaya yang sustainable. Oleh karena itu kami di sini membangun platform Fish Getter, yaitu IoT platform untuk membantu budidaya ikan berbasis IoT dan terintegrasi dengan kolam bioflok. Kenapa kolam bioflok? Karena kolam bioflok merupakan kolam yang bisa atau lebih mudah dalam membantu masalah limbah dan lain sebagainya. Kemudian impact dan benefit menggunakan Fish Getter antara lain bisa meningkatkan biaya atau mengefisienkan biaya operasional hingga 20% dan meningkatkan hasil panen hingga 20%. Kemudian siapa saja market kami, yaitu petani ikan tentunya, kemudian siapa saja yang ingin berbisnis ikan bisa bergabung dengan Fish Getter, entah itu pegawai ataupun pensiunan ataupun angel investor lainnya. Bisnis model kami yang kami tawarkan antara lain B2B, yaitu bekerja sama dengan stakeholder ataupun startup yang relevan. Kemudian B2C, yaitu kepada siapa saja yang ingin berbisnis ikan berbasis platform Fish Getter. Dan yang ketiga pemerintahan dengan mengintegrasikan kepada petani-petani ikan atau kelompok-kelompok petani ikan yang ada di binaan Dinas Perikanan setempat. Kemudian selama ini potensial revenue kami dari berbagai macam bisnis model yang kami bangun antara lain dari B2B bekerja sama dengan startup relevan tadi, kemudian bekerja sama dengan beberapa kelompok petani ikan dan juga kepada siapa saja yang ingin berbisnisan kepada kami. Dan salah satu model bisnis kami yang kami bangun saat ini adalah kami membentuk suatu paket investasi perikanan kepada siapa saja yang ingin berbisnis ikan dengan terintegrasi pada platform Fish Getter. Dan dari aspek map persaingan, tentu pesaing kami ada beberapa
beberapa antara lain kayak Jala dan Iviseri. Dan unique value proposition dari kami antara lain kami mengintegrasikan dan menspesifikasikan pada kolam bioflok yang lebih mudah dalam pengolahan limbahnya. Dan saat ini kami juga memperoleh funding ataupun tergabung pada beberapa inkubator dan akselerator. Dan saat ini kami sudah menjual kurang lebih sekitar atau mendistribusikan kurang lebih 1000 kolam bioflok, 100 device Fish-Gator dan mendistribusikan panen kurang lebih 10 ton. Dan ini adalah financial kami, proyeksi keuangan kami, dan saat ini kami membutuhkan funding kurang lebih sekitar 1 juta US untuk pengembangan pasar dan pengembangan fish commerce kami. Dan closing statement dari kami, mari bergabung dengan Fish-Gator untuk membangun atau berkontribusi pada ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan, dan Fish-Gator merupakan bisnis yang sustain karena bergerak pada sektor pangan. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Fish-Gator. Yeay. Tadi sudah dipresentasikan 5 menit ya, singkat, padat dan jelas tentunya. Sekarang kita akan minta pertanyaan dari ketiga dewan juri kita, mungkin bisa dimulai dari Kak Dita dulu. Silahkan Kak Dita, ada pertanyaan untuk Fish-Gator. Oke. First of all mungkin komen sedikit tentang pitch deck-nya ya. It's very hard to read. In terms of the design kayaknya bisa dibuat lebih rapih lagi, lebih less wordy, supaya lebih gampang dibaca dan dipahamin. And remember your pitch deck is like your outfit. It's like first impression is everything, right? So that's the first thing. Kalau pertanyaan tadi mungkin ngomongin market size gitu ya. Why do you want to focus on East Java and Bali? Mungkin itu pertama. Terus yang kedua adalah in terms of share of market. Tadi share of market yang ditargetkan hanya 1 juta gitu ya. And I think that's just way too small. Kalau dilihat dari time-nya, yeah, I think that's too small. Why do you dream so small? You can dream bigger. Thank you. Kak Dita, terima kasih, silahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami sudah mengkalkulasi, jadi langsung aja pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 langsung saya jawab. Jadi kami sudah mengkalkulasi kenapa di Indonesia Timur, kenapa marketnya sekian dan lain sebagainya. Karena kami juga sudah menghitung sum-sumnya dengan beberapa pesaing-pesaing kami. Alasan kami memilih Indonesia Timur karena di Indonesia Timur itu belum banyak pesaing kami. Kemudian dari segi potensial pasar itu juga nggak kalah dengan di daerah Indonesia Barat. Mungkin itu. Kemudian kalau masalah komen pitch deck, terus terang aja di tim kami belum ada tim desain, jadi mayoritas tim engineer ya. Jadi desainnya based on mindset engineer gitu. Seperti itu. Baik, semoga sudah terjawab dan mungkin Kang Sano silahkan. Bro, tadi harga yang 6 juta, 8 juta udah termasuk ikannya belum ya? Gimana? Harga paket yang 6 juta, 8 juta sepaket dan segala macam itu udah termasuk ikannya bukan? Belum? Ya, sudah termasuk ikan. Jadi udah kami include-kan bibit ikannya tergantung ukuran kolamnya. Kalau kolamnya 2 meter persegi bibitnya di sekitar 1000. Kalau kolamnya 3 meter itu sekitar 2000 bibitnya. Kalau cost turun 20% dan hasil naik 20% jadi tebel dong profitability-nya? Sudah. Jadi kurang lebih itu biasanya di sila perikanan itu ada yang namanya survival rate sama food conversion ratio. Biasanya budidaya itu dikatakan berhasil jika survival rate-nya itu 80%, minimal 80% dan FCR-nya itu 1:1 atau 1 istilahnya gitu kan. Nah, kita coba ningkatin itu tuh. Biasanya kan survival rate-nya itu dengan tanpa penggunaan teknologi itu di sekitar angka 60%-an gitulah, 60-65%. Nah, kita coba tingkatin di sekitar 80% itu untuk survival rate-nya. Begitu juga dengan FCR-nya. Seperti itu. Sorry, tadi Januari sampai Oktober udah berapa ya revenue-nya ya? Ingat nggak kamu? Boleh kita tampilkan lagi mungkin ya? Terkait dengan yang revenue ya, Kang Sano ya. Di slide nomor berapa mungkin bisa dibantu kan?
Slide Nanti yang kita grafik. bantu. Nomor 3 dari tiga. bawah, nomor Baik. 11 kayaknya. Terus rencana tahun depan ingat nggak revenue-nya berapa? Ya, ada peningkatan sekitar 2 kali lipat atau 200% dari tahun ini. Oke, tahun ini berapa ingat nggak? Tahun ini kalau hitungan saya hampir sekitar 1 M sih. 1 M. Tadi butuh $1 juta buat apa? $1 juta kami itu pingin membangun ekosistem jaringan distribusi perikanan dari hulu ke hilir. Jadi kami ingin memvalidasi di sektor hilirnya, di sektor fish commerce-nya atau pasar ikannya. Kami juga ingin nantinya membangun pada platform modalnya, permodalan, akses permodalannya. Emang marketnya jadi masalah? Jualan ikan tuh jadi isu, jadi masalah? Ya, jadi masalah. Karena seperti ini, di lapangan itu, dijual beli ikan itu ada namanya middleman yang kurang lebih ini mendominasi pasar gitu kan. Jadi harga panen dari petani ikan itu nggak maksimal atau harganya cenderung atau cenderung fluktuasi ke arah yang kurang memuaskan bagi petani ikan itu karena didrive oleh yang namanya middleman itu. Sampai saat ini kita bekerja sama dengan middleman itu. Nah, kita ingin menggrab itu, ingin memotong jaringan itu secara perlahan. Oleh karena itu, kita membutuhkan funding untuk itu. Ini rencana atau laporan keuangan sih? Ini laporan keuangan. Jadi kamu punya uang 9 miliar sekarang? Enggak, bukan. Ini sekitar ini di Oktober ini sekitar 900-an. Ya kalau tiap bulan 900 kali 10 kan 9 miliar. Ini kurang lebih proyeksinya sih di tahun depan maksudnya. Salah tahun itu harusnya 2023. Oke. Oke, Terima baiklah. kasih. Kang Sano terima kasih banyak. Terakhir, kayak ini kita masih punya waktu 4 menit, aman lah. Untuk pertanyaan terakhir silahkan. Halo, halo. saya ingin menanyakan tentang unique selling point kamu ya, USP kamu. Ya, gimana? USP. Oh, USP. Dan ingin memahami competitor map kamu yang tadi. Itu seperti apa? Oke, jadi gini, pesaing kami yang terbesar itu sementara ini yang kami mapping itu ada 2, yaitu e-fishery dan Jalatek. Kurang lebih bisnis kami kalau head to head itu lebih ke e-fishery. Maksudnya jualannya sama, automatic feeder dan lain sebagainya. Kalau Jalatek itu lebih ke ini aja, kayak semacam konsultan budidaya udang. Nah kalau e-fishery itu sama di perikanan darat. Kami tahu pasar kami atau pesaing kami e-fishery itu lebih banyak bermain pada kolam-kolam yang non bioflok. Jadi maksudnya itu kolam-kolam kayak tambak, kemudian kolam beton dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami mencari suatu alternatif bagaimana kita istilahnya bermain dengan yang namanya raksasa gitu kan. Nah, kemudian kami lebih mengambil peluang yang namanya kolam bioflok dan kami menspesifikasikan pada kolam bioflok. Karena kolam bioflok memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu kolam bioflok itu untuk biaya operasional instalisasinya dan biaya operasional budidaya atau perawatan ketika budidaya itu tidak semahal kolam-kolam yang terbuat dari beton ataupun kolam-kolam tambak. Karena juga sesimpel, mudah ditempatkan, mudah diinstal dan lain sebagainya. Akhirnya kami mengambil inisiatif untuk masuk ke pasar kolam bioflok. Dan seperti kita tahu pada Menteri Susi pada era periode yang lalu itu lebih menyarankan atau lebih kalau pengen budidaya ikan itu lebih baik pakai kolam bioflok karena sirkulasi pengolahan limbahnya atau manajemen limbahnya itu lebih efektif atau lebih efisien atau bahkan lebih bagus dibandingkan kolam yang lainnya. Dan itu belum begitu di grab dengan pesaing-pesaing kami seperti itu. Baik, pertanyaan kedua, kalau saya calon pembeli antara e-fishery dan Fishgator. Fishgator. Kenapa sih saya memilih kamu? E-fishery lebih terkenal toh? Iya betul. Kenapa? Jelaskan dengan satu kalimat. Kami lebih murah.
sesuatu yang murah itu bukan selalu ditranslasikan sebagai sesuatu yang bagus ya. Mesti ada value proposition-nya. Lebih murah dan bagus. Technical. Boleh kasih tepuk tangan untuk Fishgator dan tepuk tangan juga untuk Dewan Juri kita. Terima kasih tentunya sudah menyelesaikan sesi pitching terakhir ini dengan baik. Dan kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Bagaimana teman-teman, masih semangat? Yeay, karena kita masih punya 2 finalis yang tersisa tentunya. Dan di sini butuh semangat dari teman-teman semuanya ya. Makin panas rasanya suasana sore hari ini ya. Kita masuk tentunya menuju ke finalis yang ketiga. Finalis yang ketiga ini sepertinya benar-benar bisa melihat keadaan pasar sekarang. Bagaimana semua orang setiap hari selalu menggunakan masker. Dan tentunya akan ada sampah masker yang mereka manfaatkan menjadi furniture. Langsung saja kita panggilkan representatif dari AGF Labs. Boleh aplaus yang meriah. Selamat sore. Halo, sore. Gimana kabarnya sore hari ini? Cukup tegang. Sepertinya bisa terlihat ya. Tapi tentu saja kita berharap 5 menit yang pertama ini bisa diselesaikan dengan baik. Bagaimana, sudah siap? Siap. Langsung saja kalau begitu kita dengarkan presentasi dari AGF Labs. 5 menit dimulai. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Imam dari AGF Labs, Accelerate Sustainable Future. Indonesia saat ini telah mengalami penurunan COVID-19. Hal ini didukung oleh salah satunya yaitu anjuran pemerintah dalam menggunakan masker sekali pakai. Sisi positif dari masker sekali pakai tentunya memberikan dampak negatif juga. Yaitu munculnya sumber sampah baru di Indonesia, yaitu sampah masker sekali pakai. Apabila kita melihat kondisi lingkungan Indonesia saat ini, pada tahun 2021 Indonesia memproduksi lebih dari 68 juta ton sampah yang terdiri atas sampah organik, plastik, kayu, dan sampah-sampah lainnya. Apabila kita melihat secara global, khususnya sampah masker, setiap menitnya diproduksi lebih dari 2,8 juta sampah masker. Masker yang berasal dari plastik membutuhkan waktu penguraian lebih dari 450 tahun. Apa yang akan kita lakukan terhadap problem tersebut? Kami AGF Labs memunculkan sebuah inovasi merubah sampah masker sekali pakai menjadi furnitur. Kenapa kami memilih masker? Berdasarkan data LIPI, DKI Jakarta saja pada tahun 2020 menghasilkan lebih dari 1,5 ton sampah masker sekali pakai. Kita masih berbicara Jakarta, belum berbicara daerah lainnya. Lalu juga sampah masker sekali pakai yang digunakan di rumahan termasuk kategori sampah domestik, yang dimana sampah domestik itu kita dapat mengelolanya dengan sangat mudah. Apakah sampah masker sekali pakai itu aman? Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai macam para ahli, sampah masker sekali pakai apabila didiamkan lebih dari 7 hari serta dipanaskan lebih dari 35 derajat Celcius aman dari penyebaran virus termasuk virus COVID-19. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa kami membuat furnitur? Karena furnitur pasti akan digunakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Baik itu di rumah, baik itu di kantor, bahkan di coffee shop yang kita biasanya ke coffee untuk bekerja, pasti ada furnitur. Lalu bagaimana kondisi market saat ini? Spesifiknya kepada furnitur yang berasal dari recycling produk, terdapat berbagai macam industri, baik di global dan juga Indonesia. AGF Labs memberikan sebuah kelebihan yaitu dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dan di sisi lain pun AGF menggunakan masker sebagai raw materialnya. Lalu strategi kami dalam melakukan penjualan yang pertama yaitu mengembangkan brand awareness dengan target kami adalah millennials, lalu juga estetik bisnis, bisnis yang menggunakan barang-barang yang istilahnya estetik seperti kursi, meja, dan seterusnya. Lalu juga kepada sustainable warriors, orang-orang yang concern terhadap penggunaan barang-barang sustainable. Lalu juga meningkatkan produk sales karena produk kami dapat digunakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, serta dengan harga yang lebih terjangkau. Lalu melakukan brand collaboration untuk penjualan online dan offline, serta peningkatan model dan juga ragam dari produk kami. Lalu kami menjual produk kami dimulai dari harga Rp150.000. Kami memiliki 2 model yaitu fixed model atau custom model. Saat ini kami menggunakan sistem pre-order dengan produksi 1 hingga 2 minggu.
Lalu saat ini kami telah mengelola lebih dari 500 kg masker sekali pakai 2022 serta memiliki lebih dari 370 active user. Kami juga bekerja sama dengan berbagai macam partner yang berfokus kepada waste management, salah satunya seperti Dumas di Yogyakarta. Lalu kami juga bekerja sama dengan Business Sweden dan juga IKEA dalam pengembangan produk kami ke depan. Lalu roadmap kami pada tahun 2023 kami menargetkan untuk melakukan online launching, lalu melakukan store collaboration dan developing produk turunan, sehingga harapannya nanti di 2023 akhir kami bisa mengembangkan produk kolaborasi dan juga menginstal mesin untuk produksi skala industri. Tentu target ini hanya bisa dicapai dengan kolaborasi dan juga dukungan dari pihak eksternal. Untuk mencapai target tersebut, kami sedang mencari investasi sebesar 1,2 miliar rupiah untuk 3 tahun. Dana ini kami gunakan untuk pengembangan produk, pengembangan teknologi hingga menjadi skala industri, dan juga key hires, terutama kepada product development. Lalu melalui investasi ini, kami menargetkan ROI 21%, peningkatan kapasitas produk 3 kali lipat, dan peningkatan jumlah sampah dikelola 3 kali lipat. Dan berikut adalah kami, AGF Lab, yang berfokus kepada Waste to Material Product and Manufacture yang merupakan bagian dari AGF, Waste Management Startup. Lalu saya Imam Teguh Islami sebagai CEO dan rekan saya Ilham Zulfa sebagai Chief Operating Officer. And let's collaborate with us because we are not dreaming about sustainable future, but we are working on it. Thank you. Wow, tepuk tangan untuk AGF Labs. Sudah memberikan pitching selama 5 menit dan luar biasa sekali. Kita akan langsung menuju ke Kak Yeni, silakan. Ada pertanyaan seputar dengan presentasi dari AGF Labs? Baik, terima kasih untuk presentasinya Imam. Mungkin pertanyaan saya lebih ke funding request kamu ya. 3 tahun revenue-nya berapa yang diproyeksikan? Oke. Revenue-nya untuk selama 3 tahun kita proyeksikan up to 3,5 miliar revenue ya kotor. Lalu juga untuk tiap tahunnya itu kami menargetkan untuk netnya itu di tahun pertama karena masih masih ada instalasi dan juga error, itu kami menargetkan sekitar 400 juta rupiah. Lalu di tahun kedua dan tahun ketiga kita menargetkan up to 500 juta rupiah. Sekarang revenue-nya berapa? Kalau sekarang kita masih in-house production, jadi kami baru bisa memproduksi kira-kira 3 per harinya. Nah kami saat ini baru, mungkin kami belum mengkalkulasikan secara penuh karena produksi kami baru sampai 15-20. Dan sejujurnya produksi kami itu kami juga lebih banyak menolak klien. Karena klien ini mintanya seperti tadi ya, restoran atau kafe, langsung minta 20 sekali pesan. Dan kebetulan karena produksi kami masih bisa dikatakan house production, kami baru bisa 3 atau 4 itu sudah cukup maksimal per harinya. Jadi kalau misalkan dihitung yang sudah kami realisasikan saat ini up to 5 juta rupiah untuk produksinya. Okay. Begitu. Mungkin satu pertanyaan boleh, lagi. silahkan. Kalau limbah masker itu pada 1 hari tidak ada lagi gimana? Maaf Bu, tidak terdengar. Kalau kita semuanya tidak menggunakan masker lagi. Oke, ya terima kasih. Jadi masker itu sebenarnya berasal dari raw material plastik. Nah, jadi apabila kedepannya memang saat ini mungkin masker masih menjadi hype walaupun sudah mulai menurun ya, orang sudah mulai banyak yang tidak menggunakan masker lagi. Nah, apabila kita berbicara tentang bisnis tentu kita harus memastikan manufaktur dan produksinya. Apabila nantinya masker itu sudah mulai berkurang jumlah raw materialnya, kami juga akan melakukan shifting kepada plastik as usual. Yang tentunya mungkin juga sebenarnya juga sudah banyak digunakan sebagai bahan untuk pembuatan furnitur begitu. Sehingga harapannya nanti memang secara dasarnya masker ini berasal dari plastik polipropilen, lalu nanti juga kami akan substitusikan nantinya dengan plastik yang akan kami gunakan sebagai raw material produksi kami begitu ke depannya untuk mendukung tingkat produksi kami. Bagaimana Kak Yeni? Sudah? Baik, kita sekarang menuju ke Kang Sano. Silahkan Kang Sano. Ya bro, ini kan barrier to entry-nya mudah sekali ya. Orang sangat mudah untuk bisa memproduksi. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir aku melihat banyak banget anak-anak muda yang bisa membuat papan yang seperti kamu buat dengan beragam materi, tutup botol, kantong plastik dan macam-macam gitu ya. Termasuk yang aku lihat masker juga ada gitu. Jadi gimana keunikannya, karena kamu akan sangat mudah ditiru kompetitor dan lain-lain ya. Jadi keunggulannya AGF Lab apa gitu? Karena ini benar-benar barrier to entry-nya gampang banget. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini memang
pembuatan furnitur bisa dikatakan ya mungkin mudah ditiru oleh orang lainnya. Nah, jadi strategi yang kami gunakan adalah yang pertama kami mengembangkan produk turunan. Karena produk yang kami buat itu sebenarnya bisa dikatakan particle boardnya ya, dudukan untuk kursinya. Lalu kami tambahkan besi sehingga menjadi kursi yang bisa dilihat di booth kami. Nah, untuk pengembangan kami selanjutnya yaitu kami selain menjual kursinya, kami juga akan menjual produk turunan lainnya. Bahkan kami saat ini juga dengan IKEA tadi kami juga sedang berdiskusi, kami sebagai pemasok untuk particle boardnya begitu. Sehingga kedepannya nanti awalnya memang kita mulai dengan kursi, meja dan sejenisnya. Untuk kedepannya untuk istilahnya memberikan keunikan dari AG Flap sendiri, kami nanti juga akan mengembangkan penjualan dari sisi kita menjadi supplier untuk semi finish good-nya sebagai dudukannya atau particle board-nya yang akan nantinya dijual oleh pihak-pihak yang memang berfokus kepada sales seperti IKEA dan seterusnya. Nah, sehingga memang kami untuk di tahap awal memang kami berfokus kepada kursi, namun kursi ini juga kami jadikan sebagai istilahnya mungkin brand awareness kami AG Flaps, bahwa kami menyediakan particle board atau juga menyediakan alternatif untuk particle board karena saat ini kan masih banyaknya menggunakan kayu-kayuan begitu. Nah, kedepannya alternatif mode penjualan akan semakin beragam. Nah, penjualan yang kami tawarkan kepada B2B itulah yang menjadi keunikan kami dibandingkan dengan kompetitor lainnya seperti itu. Bagaimana Kang Sano? Masih ada lagi? Ya, Oke, silakan Kak Dita untuk pertanyaan terakhir untuk AG Labs. Oke. Pertama, aku ada beberapa pertanyaan nih ya. Oke. Pertama, how many mask waste do you need to produce one chair? Oke. Jadi untuk jumlah masker karena ukurannya cukup tipis ya. Untuk kebetulan di belakang ada ukuran 20-30 kali 30 itu membutuhkan sekitar 700 gram masker. Itu sekitar 250 plus minus lembar maskernya begitu. Oke. Modalnya berapa itu? Modalnya, kalau untuk AG Flap sendiri kami saat ini berfokus untuk produksinya. Nah, kebetulan kami saat ini juga bekerja sama dengan beberapa partner kami yang memang mereka berfokus kepada collecting. Nah, ketika mereka berfokus kepada collecting, problem mereka adalah masker sampah mereka, terutama masker, numpuk dan mereka nggak tahu mau dijadikan apa. Mereka lebih banyak, yaudah AG Flaps ambil silahkan. Kami tidak terlalu memikirkan bagaimana pembelian dan seterusnya, tolong sampahku habis di tempat penjualanku, tempat pengumpulanku. Jadi modalnya nol? Nol, untuk maskernya. Begitu juga kami juga saat ini juga bekerja sama dengan membangun kerjasama dengan pemerintah Sleman untuk kolaborasi dengan 33 TPS 3 di Sleman. Lalu juga bahkan kami pun juga beberapa kali mungkin cukup ya dengan partner kami itu mendapatkan kiriman masker dari berbagai daerah. Nggak usah bayar ongkir, kita kirimin, soalnya kami udah numpuk banget di kampung begitu. Nah, di sisi lain pun juga kami juga bekerja sama dengan pabrik masker sekali pakai. Nah, kami menerima masker reject mereka, karena kan reject itu berarti kan mereka harus punya cost untuk buang sampahnya. Oke, kami nggak usah dibayar, cukup ongkirnya kalian urus, kami dapat sampah maskernya begitu. Oke. Berarti kalau kayak gitu, why are you fundraising then? Dengan tadi kamu menjual satu kursi 150.000, kamu tadi udah dapat banyak demand dari restoran-restoran. Let's say satu restoran perlu 10 gitu ya, dari satu restoran aja udah 1,5 juta sendiri, modalnya 0. Then why would you fundraise? Oke. Saat ini kami baru bisa memproduksi ya skala rumahan. Kami jadi menggunakan microwave, itu kami buka tutupnya, kami press dengan besi seadanya begitu. Yang memang kapasitas kami mungkin 3-4 per harinya. Untuk memenuhi kebutuhan atau demand dari user tadi itu memang kami membutuhkan mesin yang bisa dikatakan harus skala industri. Nah, mesin itulah yang kami targetkan untuk kami fundraise begitu. Sehingga harapannya dengan mesin yang kami beli itu, kebutuhan klien yang tadi ya 20 dan seterusnya itu bisa kami penuhi dan bisa kami accept sebagai revenue kami begitu. Peningkatan fasilitas ke industrial. Oke, baik, terima kasih. Baik, sudah selesai untuk sesi tanya jawab dan boleh tepuk tangan untuk AG Labs. Thank you. Bagaimana rasanya? Lebih lega. Lebih lega. Udah gak tegang lagi. Terima kasih ya. Baik, kita punya satu finalis terakhir untuk EAFF 2022. Boleh dong kasih semangatnya untuk finalis kita yang terakhir. Dan
Kita akan membahas di sini mengenai pengolahan dan pengelolaan air, digitalisasi dengan pertimbangan lingkungan. Tidak perlu berlama-lama lagi, boleh kita sambut bersama Watercoin. Halo, selamat sore, apa kabar? Halo, selamat sore Kak. Semangat ya sore hari ini. Kamu terakhir jadi harus menutup dengan penuh semangat nih. Oke, 5 menit seperti biasa dimulai dengan presentasi, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Siap? Siap. Langsung saja kita mulai, ini dia 5 menit untuk Watercoin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Larry Bavi dari tim Watercoin. Untuk tim Watercoin sendiri sebenarnya mesinnya ada di situ. Bapak Ibu bisa mengisi tumbler atau mau minum bisa di situ. Untuk ilustrasi dari sampah plastik yang dihasilkan dari air minum dalam kemasan, Bapak Ibu pernah terbayang nggak kalau kita kumpulin botol plastik yang dihasilkan dari industri air minum dalam kemasan di seluruh dunia dalam suatu tempat. Ini ada berikut ilustrasinya. Ini ada patung dari yang terkenal di Brasil dengan tinggi sekitar 38 meter. Ini yang biru itu plastik, itu terlihat sangat kecil kalau dibandingkan dengan jumlah sampah plastik yang dihasilkan dari industri air minum dalam kemasan. Ini hanya 1 jam aja. Kalau kita forward ke 1 bulan, Eiffel Tower yang ada di Paris sangat terlihat kecil dengan ketinggian sekitar 324 meter. Ini akan menumpuk ya, akan terlihat menumpuk. Untuk fenomena dan kebutuhan yang ada di Indonesia sendiri, sebenarnya untuk sampah plastik di Indonesia dihasilkan dari industri AMTK sekitar 300.000 ton sampah plastik. Dan ada fenomena lain terkait dengan karbon dioksida dari penghasil PLTU batubara yang dihasilkan sekitar 259 juta ton per tahun. Terus untuk yang akses air minum untuk di daerah perkotaan hanya sekitar 15% dan untuk di daerah perdesaan hanya sekitar 8%. Kami juga mendapatkan data survei dari Yayasan Anak Bangsa Bisa sekitar 693 responden itu siap beralih sekitar 80% untuk beralih ke refill metode pengisian ulang. Nah, untuk opportunity-nya kemarin kita menginisiasi untuk memberikan akses air minum yang aman ke masyarakat. Itu kita dimulai pada November 2021. Ternyata kemarin pada bulan Oktober 2022 pemerintah sangat mendukung untuk mengakses air minum dengan mengeluarkan dana IWF atau Indonesia Water Fund dengan dana sekitar 199 triliun. Terus untuk industri air minum dalam kemasan sendiri, pertumbuhan industrinya sekitar 5-7% per tahun. Dan untuk isu lingkungan ada semacam pajak karbon dan pajak plastik yang diterapkan untuk kebijakan publik dari pemerintah. Untuk solusinya, kami startup Watercoin untuk startup akses air minum, kami melakukan pengolahan dan pengolahan air minum, digitalisasi dengan pertimbangan lingkungan. Kami memanfaatkan energi terbarukan untuk memberikan akses air minum kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di industri air minum dalam kemasan. Kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi seperti UGM, kami mendaftarkan untuk intellectual property, HKI-nya untuk desain mesin kami. Terus kami juga bekerja sama dengan inkubator dan akselerator untuk kemajuan dari organisasi kami. Untuk produk kami, kedepannya kami akan mendesain mesin seperti ini dan dilengkapi dengan aplikasi. Ini ada dua mode mesin, kita bisa mendistribusikan dari air minum secara langsung dari merek Aqua atau Fit, atau juga dilengkapi dengan filter air yang bisa digunakan dari air hujan, air dari tanah, atau dari air PTAM juga kita bisa filter ke air yang siap minum. Untuk aplikasinya sebenarnya fitur dari pembayarannya kita bisa scan QR kode untuk e-walletnya. Terus ada tracking dari mesin kita bisa tahu mesin kita ada di mana aja yang terdekat dari pelanggan. Desain dari mesin kita juga
bisa dipindahkan dibandingkan dengan depot konvensional, sehingga kalau ada terjadi bencana kita bisa hadir untuk memberikan akses air minum. Untuk revenue modelnya kami ada B2C dan B2B. Untuk B2C kita bisa tadi kita menjual dari air minumnya, ada air filtrasi yang kita filter sendiri dari sumber air yang ada di tempat, atau dari air minum dalam kemasan seperti ada Sprite, bisa juga kombinasi dengan Coca-Cola, Le Mineral, Aqua dan sebagainya, karena nantinya mesin kami juga bisa menambahkan fitur air panas dan air dingin. Untuk B2B-nya kita bisa menyewakan mesin maupun penjualan mesin secara langsung. Oke, waktunya sudah habis. Boleh kita kasih aplaus yang meriah dulu di sini. Belum selesai tapi mohon maaf harus kita potong ya. Kita akan bersiap-siap untuk masuk ke sesi tanya jawab yang terakhir yang akan berlangsung selama 10 menit. Kang Sano silakan. Ini kayak ada yang nanggung gitu ya Kang Sano ya. Iya, pertanyaan saya boleh diselesaikan nggak? Boleh ditampilin karena gitu saya ya. penasaran gitu. Iya, Endingnya iya, apa endingnya? Kamu butuh duit berapa? Potensinya gimana? Coba selesaiin bentar. Jadi sambil tanya jawab sambil dilihatin ya Kang Sano ya. Coba kamu butuh investasi berapa? Siap, Mas. Revenue-nya gimana? Sambil ditampilin lagi sambil kamu cerita. Coba lanjutkan. Baik, terima kasih Mas. Untuk implementasi dari mesin kami sangat fleksibel. Tadi ada beberapa. To the point, udah tahu langsung bisnisnya, cuannya mana cuannya, udah tahu lah langsung. Ceritain. Ini udah tahu Mas, kompetitornya Mas. Nggak apa-apa, ceritain. Sambil. Untuk financial plan-nya sebenarnya kami merencanakan untuk pendanaan pre-seed round itu 1,5 M. Dengan harga mesin yang kita jual itu sekitar 50 sampai 80 juta per mesin. Dengan bahan baku sebenarnya sekitar 65 atau kita meraup keuntungan dari penjualan sekitar 35%. Dengan ROI sekitar 32 bulan atau 2,6 tahun. Itu dengan rata-rata penjualan mesin itu 5 sampai 6 mesin per bulan Mas. Ini impact-nya mungkin udah tahu Mas. Iya. Oke. Aku baru sekarang nanya. Kan jualan mesin tuh tadi. Iya Mas. Kenapa nggak jualan air? Iya, sebenarnya tadi ada 2 mode kan Mas. Tapi bisnis modelnya belum dihitung. Iya. Belum dihitung. Iya, belum. Karena kalau untuk memperbesar impact kita harus kerjasama dalam penyediaan mesinnya mungkin Mas. Lebih fokus ke penyediaan mesinnya dulu. Kalau memang udah sustain, baru kita akan beralih untuk disrupt ke metode distribusi airnya Mas. Siap. Nanti kalau ada waktu saya tanya lagi tapi. Iya siap. Siap Kayak ini silakan. Mungkin bisa masuk ke pertanyaan kedua. Nanti kembali ke Kang Sano kalau masih cukup waktunya ya, silakan. Baik, mungkin 2 pertanyaan ya. 1, funding request kamu 1,5 miliar. Itu runway-nya berapa bulan? Yang tadi? Kurang jelas Bu. Funding request 1,5 miliar itu runway-nya berapa bulan? Oh iya, untuk 1,5 M itu kami targetkan untuk 1 tahun sampai 2 tahun untuk berjalan dari awal pendanaan itu Bu. Oke, baik. Dan pertanyaan kedua itu sebenarnya bisnis kamu itu menjual air. Sebenarnya lebih mau ke disrupt ke penjualan air, cuman kalau dari awal-awal begini mungkin agak susah sih Bu, karena kan saingannya seperti Aqua gitu ya kan? Bu. Ya, saingan kamu kan? Ya Bu. Sebenarnya kuncinya itu gimana kamu membujuk calon user itu mempercayai bahwa air kamu itu sama amannya dengan air Aqua ini. Ya. Gimana dong? Ya sebenarnya kalau dari penjualan air secara langsung kita harus melakukan uji lab gitu ya Bu, di lab Kemenkes gitu ya. Kita harus melakukan uji TTS-nya terus gitu nanti keluar baru kayak kandungan airnya berapa gitu. Mungkin dari sisi customernya kita bisa kayak kasih ke sertifikasi gitu Bu. Kita BPOM juga mungkin bisa kasihkan kita bahwa bisa lulus BPOM atau pengujian air yang ada Bu, dari syarat air minum yang ada. Baik, jadi ingat ya, bisnis kamu bukan jual mesin ya? Iya, jual iya air Bu, ya? iya. Oke, branding itu. Iya. Nanti ditagih katanya ya. Silakan Kak Dita. Oke, tadi kalau misalnya ngelihat dari yang beberapa implementation place-nya itu, menurutku it could be a really highly commercialized
idea sih gitu kan, karena public places gitu ya, aqua kayak gini diminum 5 menit habis terus langsung dibuang gitu kan. Nah itu so far tractionnya gimana? Udah pernah coba go to market belum? Kalau ini kan kebetulan mesin kami yang social project ya, kita kerja sama Telkom, itu kita berhasil mendistribusikan sekitar 500 liter air dengan pengurangan gas rumah kaca sekitar 100 kg dan penghematan listrik dari panel suryanya itu sekitar 120 kWh. Oh jadi itu pakai solar panel juga? Iya pakai solar panel, di dalamnya ada baterainya juga. I see, oke, cool. Terus udah ada di berapa titik sekarang? Baru MVP 1 ini Kak. Oh baru 1 ini, oke. Terus modal untuk bikin satu mesin ini berapa? Ya kalau untuk satu mesin tadi sekitar 35% dari 50 mungkin sekitar 30 jutaan atau 25 jutaan. 25 sampai 30-an. Oke, berarti dengan tadi modal yang kamu minta 1,5 M bisa bikin kayak 200-an gitu ya? Bisa Kak. Oke, terus dijualnya mau kemana? Ya rencananya karena memang kalau dari secara kolaborasi dengan industri AMTK nggak bisa, mungkin nanti salah satu opsinya tadi B2C tadi Kak, untuk filtrasi airnya kita jual lagi ke masyarakat karena kan di beberapa daerah Indonesia masih kesulitan terkait akses air minumnya Kak. Mungkin nanti kita bisa implementasikan di beberapa tempat, kalau memang tractionnya kurang bagus kita bisa pindahkan ke tempat lain gitu Kak, untuk opsi keduanya gitu. Oke, thank you. Mas Sano. Baik, Kang Sano masih ada 4 menit 27 detik. Udah lulus atau masih kuliah? Masih kuliah Mas, semester akhir. Semester akhir. Bakal kerja atau bakal berbisnis? Nah, itu Mas, kalau dapat funding insya Allah. Ya, Mas. Jujur ya Kang Sano. Kalau dapat funding jadi entrepreneur. Seberapa yakin kamu mau bisnis kamu? Iya Mas, siap Mas. Hah? Siap. Seberapa yakin bukan siap. Seberapa yakin kamu mau bisnis kamu bukan siap. Seberapa yakin kamu? Yakin Mas. Hah? Berapa yakin. persen? Berapa persen? Sekitar 99. Oke, jadi kalau dari aku clear aja, semua orang butuh air. Iya Mas. Dan jelas banget bahwasannya yang kamu jual harusnya ya mesin hanya perantara aja gitu kan. Ya. Tapi intinya airnya. Bagaimana mesin kamu menjamin bahwasanya orang memang percaya minum airnya, itu clear banget, itu value proposition yang harus kamu kejar. Nah pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya nanti ke depan kamu mendesain semua mesin yang kamu buat quality controlnya sama dan dapat izin yang sama dan lain-lain. Masih banyak banget R&D yang harus dikerjakan dan dilakukan. Tapi yang pasti dari awal aku ngelihat ini basic banget, secara kebutuhan clear, marketnya gede banget dan memang kamu bisa dibilang bisa banget kamu layaknya David versus Goliath. Kamu Davidnya tentu saja. Amin Mas. Nah, Goliathnya nih. Amin. Jadi aku rasa mungkin pertanyaanku adalah ini sekarang timnya seberapa kuat sih dan seberapa komit untuk betul-betul mau membangun ini gitu. Yakin parameternya cuma dapat 1,5 M bahkan fokus gitu. Karena kadang-kadang membangun bisnis juga nggak gampang, godaan kerja juga banyak. Ya, mungkin kalau dari segi tim ya Mas, kita sebenarnya total 9 orang ya, sekitar 8 orang. Itu mahasiswa semua sebenarnya, kita basicnya tim lomba. Tapi yang emang full atau emang gak ganti-ganti ya itu 4 orang, ada saya dari UGM, terus ada teman saya Yoga dari UNY, terus ada Patricia dari BINUS, terus satu lagi Yusuf dari UNY. Itu emang udah sering develop mesinnya dari awal juga Mas, untuk pitching-pitchingnya juga emang solid, itu cuma 4 orang itu Mas. Oke, berarti ini sedikit pesan termasuk buat peserta-peserta sebelumnya. Ini isu tentang founders ya, kadang-kadang kini harus konkret, jelas di depan, karena kadang-kadang berhasil tidaknya startup juga kesulitan founder-foundernya gitu ya. Jadi ini nitip pesan aja, tolong diskusi secara serius gitu ya, rembukan dan musyawarah secara serius. Siapa yang mau fokus, kayak gimana dan seperti apa supaya ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Amin, Selamat Mas. ya. Amin Mas. Baik. Sudah selesai semua dari Dewan Juri dan terima kasih kalau begitu boleh kasih aplaus yang meriah untuk Watercoin. Puas ya hari ini ya? Amin. Baik. Kalau begitu keempat finalis dari IFF 2022 sudah mempresentasikan pitching mereka. Ini sekali lagi adalah
sesi yang paling akhir dan sebentar lagi kita akan mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang dari EFF 2022. Apakah Crop Hero, ataukah AGF Labs, ataukah Fizzgatr, ataukah Watercoin yang akan menjadi pemenang EFF 2022. Kalau begitu kita akan kasih waktu dulu kepada ketiga dewan juri kita untuk bisa berbincang dan bisa mengakumulasikan untuk semua poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Sebelum saya tutup sesi Idea Pitch Battle ini, sekali lagi terima kasih banyak untuk Kang Sano, dewan juri kita boleh kasih aplaus yang meriah. Kak Yeni terima kasih banyak dan Kak Dita. Terima kasih karena sudah menjadi juri dari Idea Pitch Battle sore hari ini.